Saya terima nikah dan kawinnya Ranisa Humairah binti Haji Saifullah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah dibayar tunai. Senyum bahagia mengiringi selesainya prosesi ijab kabul malam itu. Orang-orang terlihat memuji Haji Saifullah yang berbesan dengan orang yang sama-sama berduit. Mereka berkata, anak Haji Saifullah pastilah akan bahagia dan rukun rahayu dalam menjalani hidup berumah tangga. Bahkan Haji Saifullah sudah menyiapkan rumah seharga ratusan juta untuk anak dan menantunya tinggal. Acara pun dilanjutkan dengan membaca doa selamat. Lalu pengantin duduk sebentar di atas pelaminan dalam rumah untuk berfoto sambil bersenda gurau. Akan tetapi, 7 hari setelah pernikahannya, Ranisa jatuh sakit. Tubuhnya membengkak dari ujung kaki hingga ke wajah. Suhu tubuhnya juga sangat panas. Sudah diperiksakan ke beberapa ahli kesehatan, tapi jawaban yang didapat berbeda-beda. Ada yang mengatakan Nisa terkena penyakit biri-biri, dan ada pula yang mengatakan alergi. Entah penyakit apa sebenarnya yang menyerang Nisa. Pihak keluarga pun tak ada yang tahu. Yang pasti, mereka masih berusaha mengobati Nisa. Tapi di saat-saat seperti itu pula lah, suami Nisa malah berniat menceraikannya dengan alasan yang tidak masuk akal. Saya sebenarnya tidak mau mengatakan hal ini, tapi mohon maaf, saya terpaksa juga harus mengatakannya. Awal bulan besok, saya akan pergi ke wilayah kota baru untuk mengurus bisnis ayah saya di sana. Mungkin saya akan berada di sana selama setengah tahun. Dan berhubung Nisa sakit, saya tidak bisa mengajaknya ke sana. Maka dari itu, saya terpaksa harus mentalak satu Ranisa Humairah binti Haji Saifullah. Saat ini juga, saya melepaskan tanggung jawab saya terhadap Nisa. Dan saya serahkan dia kembali kepada Anda selaku orang tuanya, kata suami Nisa ke Pak Haji Saifullah. Pak Haji Saiful memegangi dadanya yang seketika terasa sesak setelah mendengar ucapan sang menantu. Tega sekali kau, bentak kakak tertua Nisa yang tengah menggendong anak balitanya itu. Tega bagaimana, Mbak? Ranisa sekarang sakit. Untuk merawat dirinya sendiri saja, dia tidak bisa. Apalagi untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Lagi pula saya di sana untuk bekerja, bukan untuk liburan yang bisa membawa atau mengurus istri yang sedang sakit seperti ini, ucap suami Nisa. Keluarga Nisa benar-benar tak menyangka jika perkataan seegois itu diucapkan oleh lelaki yang berwajah kalem, manis, dan murah senyum, seperti lelaki yang sekarang duduk di hadapan mereka itu. Dengan santainya, lelaki itu pergi dari rumah tersebut setelah menjatuhkan talak kepada Nisa yang terbaring sakit. Kau sabar ya, sekarang ini kita harus fokus pada kesembuhan Nisa, ujar kakek Nisa. Karena obat-obatan tak juga bisa menyembuhkan penyakit Nisa, akhirnya pihak keluarga membawa Nisa berobat ke tempat lain, tempat yang sangat jauh dari kota mereka saat itu. Butuh 2 hari perjalanan ke sana. Mereka melewati jalanan yang berbatu, bercampur tanah kuning yang tidak bisa dibayangkan licinnya jika hujan lebat turun. Kiri dan kanan jalanan selebar 12 meter itu hanya terlihat pepohonan karet yang tinggi dan sama sekali tidak terlihat ada rumah ataupun warung di samping jalan tersebut. Saat mobil berbelok ke arah jalan yang lebih kecil, sekitar 500 meter, barulah mereka melihat rumah. Itu pun jarak antara rumah ke rumah lumayan jauh. Ibunya Nisa membuka kaca jendela mobil itu, dan seketika aroma wangi durian merebak masuk ke dalam mobil, membuat mereka langsung menelan ludah. Terlihat anak-anak tanpa baju dengan tubuh penuh tanah berlarian sambil menenteng durian di tangannya. Ibu Nisa tersenyum melihat anak-anak itu. Ia teringat masa-masa kecilnya dulu. Tanpa ia sadari, seorang lelaki tua menatap mobil itu dengan tajam. Tutup kacanya, Mah. Mama tidak lihat itu. Ada orang aneh menatap Mama, ujar adiknya Nisa yang duduk di belakang. Us, jangan bicara sembarangan, Ki, tegur kakek Jan, kakek Nisa. Rizkia Putri yang saat itu berusia 15 tahun tersebut langsung terdiam. Ia sama sekali tak berani menjawab jika kakeknya sudah berbicara. Entah kenapa, tapi sangat sulit rasanya
mengeluarkan kata-kata jika kakek Jan sudah berbicara. Padahal kakek Jan sendiri bukanlah orang yang pemarah, apalagi suka memukul. Kakek Nisa tidak seperti itu. Beliau lembut dan penyayang. Sampai-sampai bila ada musyawarah keluarga, beliau akan mendengarkan dan meminta pendapat setiap keluarga, tak terkecuali anak kecil, untuk mengutarakan pendapatnya sendiri. Hal yang sangat jarang dijumpai. Umumnya, orang-orang yang lebih tua tak akan ambil peduli apa pendapat anak cucu mereka, karena menganggap yang lebih tualah yang paling berpengalaman. Tapi itu tidak berlaku di keluarga kakek Nisa. Baru 4 kilometer melewati jalanan yang kiri kanannya terdapat rumah-rumah warga, kini mereka mulai melihat pemandangan di kiri kanan jalan berupa pohon-pohon tinggi. Singkatnya, setelah melewati 12 km jalan tersebut, mereka sampai di persimpangan jalan besar yang lebih bagus jika dibandingkan dengan jalan besar sebelumnya. Mereka mengambil jalan ke sebelah kanan. Di sepanjang jalan itu, mereka berkali-kali berpapasan dengan truk dan Volvo yang mengangkut batu bara. "Apa masih jauh, kek?" tanya Rizkia. "Rasanya masih lumayan jauh. Kita bahkan belum melewati gunung yang dipenuhi pohon durian. Biasanya, bila musim durian begini, pasti di pinggir jalan di bawah gunung itu banyak orang-orang yang pulang mencari durian. Nah, setelah itu, nanti sekitar beberapa kilometer, ada persimpangan menuju desa. Kita masuk ke jalan itu," kata kakek Nisa. "Aduh, masih jauh ya, kek," keluh Rizkia. "Memangnya kenapa? Apa kamu ingin buang air?" tanya Jumiyah yang merupakan saudara kandung Haji Saifullah. "Iya, Cil. Kepingin buang air kecil," jawab Rizkia. Mendengar jawaban Rizkia, Haji Saifullah yang menyetir itu pun lantas menepikan mobil agar Rizkia bisa buang air kecil di semak-semak. Mau tidak mau, akhirnya Rizkia terpaksa buang air kecil di semak-semak yang ada di pinggir jalan, berbekal setengah botol air mineral sisa minumannya tadi. Setelah Kia selesai, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. "Kamu izinkan saat buang air di sana tadi?" tanya kakek Nisa. Tak sempat izin, kek," jawab Rizkia. Kakek Nisa pun menghela nafas panjang. Mulutnya berkomat kamit seperti sedang berbicara, namun suaranya tidak terdengar sama sekali. Papan bertuliskan "Selamat datang" di desa itu terpampang di depan jalan yang menanjak tersebut. Mobil perlahan-lahan berbelok dan memasuki jalan menanjak dengan jalan dipenuhi batu-batu berukuran seperti kepalan orang dewasa. "Rusak parah jalannya sekarang," ujar kakek Nisa. Sekitar 400 meteran melewati pepohonan karet yang rimbun, mobil akhirnya sampai di area lapangan bertanah kuning. Mobil parkir di lapangan tersebut karena rupa-rupanya jalan ke rumah orang yang akan didatangi itu berada di dalam kebun karet. Sementara para perempuan menunggu, kakek Nisa dan Haji Saifullah pergi dahulu dengan melewati jalan setapak yang panjang. Rizkia duduk menunggu dengan wajah yang tampak bosan. Bagaimana tidak, karena desa yang mereka datangi itu sangat kecil dan banyak sekali terdapat anjing-anjing yang berkeliaran. "Rizkia, masih takut anjing?" tanya Acil Jumiyah, atau yang lebih akrab dipanggil Mia. Masih, Cil," jawab Rizkia pendek. Sekitar hampir setengah jam, akhirnya mereka melihat Haji Saifullah kembali ke mobil. Ia membawa gerobak yang mungkin dipinjamkan oleh orang yang akan menyembuhkan Nisa. Nisa diletakkan di dalam gerobak bersama beberapa orang-orang yang mereka bawa. Haja Marlina berjalan lebih dulu bersama dengan Kia. Sementara Acil Mia berjalan di belakang gerobak. Sesekali, tangannya mendorong gerobak yang ditarik oleh Haji Saifullah itu. Setelah keluar dari jalan setapak tersebut, mereka langsung berada di sekitaran halaman yang sangat luas. Ayam dan anjing berkeliaran di sekitar halaman itu. Sebuah rumah tunggal berdiri kokoh di tengah-tengahnya. Rumah itu membuat siapapun yang melihatnya merasa lebih tenang. Seorang lelaki berusia 30 tahunan turun untuk membantu mengangkat tubuh Nisa. Nisa dibaringkan di sebuah kamar sempit berukuran 2x2 meter dengan satu ranjang yang juga berukuran kecil. Setelah pamit kepada Rizkia,
yang menemani kakaknya tersebut, lelaki itu pun keluar. Kakek Nisa memperkenalkan satu persatu keluarganya yang ikut. Ini Marlina menantuku, dan ini Jumiah anakku, adik dari Saifullah, kata kakek Nisa. Lelaki itu mengangguk dengan bibir tersenyum. Saya Robert, anak dari Liau Amuk. Pak Jan ini berteman akrab dengan ayah saya, ujar lelaki itu memperkenalkan diri. Oh iya, adikmu yang namanya Samuel itu di mana sekarang? Ingat 20 tahun yang lalu aku kemari, Samuel pasti duduk di bangkuanku. Sekarang tentu dia sudah besar ya, ujar kakek Nisa. Samuel itu adik Onyi Tatu denganku, maksudku masih satu kakek. Saat Pak Jan rutin datang kemari itu kan usia Samuel masih kisaran 4-5 tahunan, dan pada usia 7 tahun dia ikut ibunya ke kampung. Saya masih ingat betul kejadiannya waktu itu, karena kan saya memang lebih tua dari Samuel, kata pemuda itu. Pantas 3 tahun yang lalu aku kemari, sudah tak pernah bertemu dia lagi. Kasihan anak itu, jawab kakek Nisa. Lalu setelah kamu lihat tadi, bagaimana keadaan cucuku Nisa? Apa memang penyakitnya itu kerjaan orang? Ujar kakek Nisa mengalihkan pembicaraan. Sepertinya begitu, karena saat saya mengangkat tubuhnya tadi, saya merasa suhu panas di tubuhnya itu agak lain, tapi nanti malam akan saya pastikan dulu, kata pemuda tersebut. Kakek Jan menghela nafas panjang. Haji Saifullah bersama istri dan Mia beristirahat di atas kasur tipis yang disediakan oleh Robert tadi. Sementara kakek Jan keluar bersama Robert. Bet, tolong, jangan kamu beritahu mereka tentang apa yang aku lakukan 20 tahun lalu itu ya. Kalau mereka tanya, katakan saja aku berobat, ujar kakek Nisa mewanti-wanti kepada Robert yang berjalan di sampingnya itu. Robert pun mengangguk. Rupanya ini alasan kakek Nisa mengajaknya berjalan-jalan. Tiba-tiba dari arah jalan setapak muncul seseorang diiringi seekor anjing yang terus menyalak. Mau beli daging babi kah? Tanya orang itu dalam bahasa Dayak. Tidak dulu, aku ada tamu, orang beragama Islam, jawab Robert. Kalau kau mau, beli tidak apa-apa, Bet. Jangan pedulikan kami, ujar kakek Nisa. Robert hanya tersenyum kepada kakek Nisa, namun tetap menolak untuk membeli daging babi dari pemburu dan menjual daging tersebut. Robert menangkap salah satu ayam kampung yang berkeliaran. Ia bermaksud untuk menyembelih ayam itu untuk lauk makan mereka, para tamunya. Pak Jan dan keluarga bisa makan ayam kampung kan? Tanya Robert. Iya Bet, tentu saja bisa, jawab kakek Nisa. Syukurlah, tapi saya tidak bisa menyembelihnya ayam. Jadi Pak Jan saja yang menyembelihnya ya, kata Robert. Setelah ayam dibersihkan dari bulu-bulunya, Acil Mia mulai memotong-motong ayam dengan ukuran kecil. Semua peralatan masak pun dibongkar dari dalam lemari yang memang dikhususkan untuk tamu yang beragama Islam. Setelah masakan dihidangkan bersama dengan nasi panas yang masih mengepul asap itu, keluarga Pak Jan dan Robert pun mulai mendekat. Mereka makan dengan lahap. Bahkan Robert berulang kali memuji masakan Acil Mia yang sangat lezat itu. Kamu belum beristri kan, Bet? Dia juga belum bersuami. Kalau kau mau, kau boleh ambil dia jadi istrimu, ujar kakek Nisa diiringi tatapan bingung keluarganya. Robert sendiri hanya tersenyum. Ia tahu itu hanya gurauan dari kakek Nisa yang memang selalu memudah bercanda sejak dahulu. Di malam harinya, sekitar pukul 8 malam, Robert dan kakek Nisa masuk ke dalam kamar di mana Nisa berada. Robert duduk di lantai, tepat di samping ranjang itu, matanya terpejam. Sebelah tangannya mengepal, dan yang lainnya diletakkan di kepala Nisa. Perlahan-lahan, Robert mulai berkeringat dingin. Sementara itu kakek Nisa hanya memandanginya dari sudut kamar. Wajahnya ikut menegang, manakala tubuh Nisa mulai bergerak-gerak, seolah merespon sesuatu. Entah kenapa, seketika Robert menarik tangannya yang menyentuh kepala Nisa. Seiring dengan itu, ia menatap lekat ke arah kakek Nisa
yang masih dalam posisi duduk. "Kita keluar, Pak," ujar Robert mengajak kakek Nisa. Di luar kamar, sudah terlihat anak menantu kakek Nisa sudah menunggu mereka berdua keluar dari dalam kamar. "Bagaimana, Nisa?" tanya Haji Saifullah kepada Robert. Robert duduk terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan Haji Saifullah. "Dia terkena panah kalah, salah satu jenis panah yang sangat berbahaya. Karena selain memang pada dasarnya panah santet khas orang Dayak itu untuk membunuh secara perlahan atau memberikan siksaan menjelang kematian, media yang digunakan untuk panah kalah ini pun merupakan satwa beracun yang tentu dalam jangka waktu yang telah mereka tentukan akan berakhir dengan kematian si korban. Jujur, saya katakan kalau orang yang mengirim panah kalah ini sangat dendam terhadap keluarga kalian," ujar Robert menjawab pertanyaan keluarga kakek Nisa. Haji Saifullah saling tatap dengan keluarganya. "Siapa kira-kira yang mengirimkan penyakit itu?" tanya Haji Saifullah. "Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Semuanya tampak samar, hanya api dendam yang terlihat membara," jawab Robert semakin membuat keluarga kakek Nisa bingung dan berusaha menerka siapa dalang di balik semua ini. "Lalu, bagaimana cara menyembuhkan Nisa? Kalau kamu bisa menyembuhkannya, tolong sembuhkan. Berapapun biayanya, kamu tak perlu khawatir, karena aku akan melakukan apapun untuk anakku," ucap Haji Saifullah. Robert laki-laki menghela nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan itu. "Masalahnya begini, sesajen untuk ritual pengobatan ini, paling tidak besok atau lusa baru terkumpul semua. Karena beberapa bahannya hanya terdapat di hutan hulu sana, dan perjalanan ke hulu bisa menempuh waktu lebih dari setengah hari menggunakan jis. Belum lagi saat masuk ke hutan, kita harus berjalan kaki, yang entah berapa lama waktunya. Kalau kita beruntung, kita akan langsung menemukan benda itu. Tapi kalau kena sial, kita bisa bermalam di sana dan bersiap-siap diganggu para macan. Macan di sini yang dimaksud bukan macan hewan, tapi lebih ke makhluk halus yang sering mengganggu orang-orang di hutan. Lebih parahnya, mereka bisa menyerupai siapapun, kerabat, atau orang yang dikenal oleh si korban. Sudah banyak kejadian dan kesaksian orang-orang yang pernah kena gangguan makhluk itu. Biasanya mereka ini berkelompok minimal 2 untuk mengetahui orang asli atau jelmaan macam itu. Kita bisa melihat dari cara duduknya. Jika manusia, mereka akan duduk sedikit lebih ke tengah. Tapi kalau macan ini, mereka tidak bisa duduk lebih jauh daripada pintu atau lubang. Karena itu mereka lakukan untuk menjuntaikan ekornya ke bawah. Meskipun mereka berubah ke wujud manusia, tapi mereka tidak bisa menghilangkan ekornya. Tapi saya akan usahakan, walau saya sendiri tidak yakin bisa mendapatkan benda itu di waktu yang singkat, cerita Robert. Kakek Nisa menghela nafas panjang. Wajahnya terlihat murung dan seperti ada sesuatu yang sedang ia pikirkan. Di malam itu juga, Robert pergi seorang diri ke hutan. Ia berpesan pada keluarga kakek Nisa untuk jangan sungkan-sungkan di rumahnya ketika dirinya tidak berada di rumah. Dapat atau tidak, saya akan pulang lusa," ujar Robert sebelum pergi. Pagi itu, di bawah matahari yang mulai bersinar terik, kakek Nisa memberi makan ayam-ayam milik Robert dengan pakan ayam yang berada di bawah rumah. Saat menabur makanan ayam itu, pikiran kakek Nisa menerawang ke masa lalu, masa di mana semuanya dimulai. Usia kakek Nisa saat itu kurang lebih 40 tahunan, dan dulu beliau berprofesi sebagai guru sekolah dasar negeri yang berada di kotanya. Kakek Nisa adalah salah satu guru terbaik di sekolah itu. Ia sangat disukai oleh semua anak murid tanpa terkecuali satupun. Ia juga sudah mengabdikan diri mengajar di sana cukup lama, dan keinginannya sedari dulu bukan hanya sekedar menjadi guru pengajar, melainkan ia ingin duduk di bangku kepala sekolah dan menjadi kepala sekolah di sana. Tapi apalah daya, impiannya semakin semu ketika kepala sekolah yang lama meninggal lalu digantikan oleh kepala sekolah baru.
seperti tak ada jalan untuk mencapai impiannya. Belum lagi kepala sekolah yang baru ini mulai mengambil lebih banyak perhatian dari guru-guru lain dan murid-murid sekolah. Padahal tak ada yang berubah, karena murid-murid di sekolah tetap menghormati dan menyayangi kakek Nisa seperti sebelumnya. Namun kakek Nisa merasakan hal yang berbeda, yakni semua perhatian murid-murid dan rekan-rekan gurunya hanya tertuju kepada kepala sekolah yang baru itu. Memang kepala sekolah itu sangat ramah dan baik hati. Bahkan tak jarang kakek Nisa mendengar orang tua murid memuji kebaikan Pak Kapsek. Itulah yang membuat rasa iri dengki dan ingin menyingkirkan kepala sekolah itu begitu saja terlintas di benaknya. Tapi niatnya itu tidak kesampaian. Hingga suatu hari, ada salah satu temannya yang meminta diantarkan ke pedalaman Kalimantan Tengah untuk berobat dari penyakit non-medis. Karena hanya kakek Nisa yang memiliki mobil di lingkungan tersebut, akhirnya kakek Nisa pun bersedia mengantarkan temannya ke pedalaman. Awalnya kakek Nisa sesumbar tak percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi setelah merasakan sendiri, barulah ia percaya dan langsung meminta maaf pada dukun itu yang bernama Amuk. Ajaibnya, sehabis minta maaf, biji kejantannya itu pun kembali lagi ke tempatnya semula. Dan dari situ muncullah niat jahatnya untuk menyingkirkan Pak Kepala Sekolah itu. Sebulan setelah kepulangannya mengantar sang kawan untuk berobat, kakek Nisa pun kembali lagi mendatangi Amuk. Saat ia datang untuk yang kedua kalinya itu, kakek Nisa membawa banyak oleh-oleh untuk anak-anak Amuk, yakni Robert dan Samuel. Samuel yang pada saat itu bertubuh lebih kecil dari Robert, tanpa rasa takut langsung duduk di pangkuan kakek Nisa. Kakek Nisa yang pada dasarnya memang menyukai anak-anak, tentu sangat senang dengan Samuel. Berbeda dengan Robert yang bertubuh besar dan hanya duduk di dekat pintu sambil terus menatap lekat pada kakek Nisa dan Samuel. Lamunan kakek Nisa terhenti ketika mendengar Haji Saifullah memanggilnya. Cerita pun kembali ke masa sekarang. Perasaan saya tidak karuan, was-was dan takut, ujar Haji Saifullah. Tentu tak ada orang tua yang bisa tenang di saat anaknya terbaring sakit seperti itu. Aku dulu juga sama sepertimu, di saat Mia masih kecil terkena sawan. Apa Robert akan berhasil mengobati Nisa? Kata Haji Saifullah lagi. Kau jangan ragu, aku tahu siapa Amuk, dan tentu Robert lah yang mewarisi semua ilmunya, dan Robert juga sama seperti dia. Mendengar itu, Haji Saifullah merasa lebih tenang. Lalu ia dan kakek Nisa duduk di pelataran teras rumah Robert, mengobrol hangat sebagaimana keluarga pada umumnya. Sementara di dapur, Acil dan Rizkia sedang memasak makanan yang mereka bawa dari kota. Menjelang sore, mereka melihat rombongan anjing muncul dari jalan setapak dan terus menatap ke arah rumah. Hingga terdengar suara salah satu anjing milik Robert menyalak dari depan rumah. Anjing hitam itu berdiri di depan tangga dan terus menyalak dengan mata tajamnya, menatap rombongan anjing di ujung jalan setapak. Anjing hitam milik Robert itu tak gentar sedikit pun, meski rombongan anjing yang berada di ujung jalan itu berjumlah lebih dari 5 ekor. Ia terus menyalak sampai akhirnya anjing-anjing tadi berbalik dan pergi. Anjing tadi milik siapa ya? Kenapa seperti bermusuh dengan anjing milik Robert? Tanya Acil Mia yang sedari awal mengintip dari celah dinding. Kakek Nisa menggeleng. Entahlah, bisa jadi itu bukan anjing, jawab kakek Nisa kemudian. Maksudnya kek? Tanya Rizkia. Banyak yang kau tak tahu tentang desa ini, Cuk. Desa ini penuh dengan misteri yang tidak ada di tempat kita. Di desa ini sangat banyak. Di sini juga sangat jarang terdengar kabar pencurian. Padahal rumah mereka jarang dikunci saat ditinggalkan. Contohnya, seperti rumah Robert ini. Coba kau lihat di sekelilingmu. Di dinding itu ada mandau berlapis emas yang harganya tidak main-main. Dan di sana ada tas dan barang-barang lainnya yang kemungkinan berisi uang. Ujar kakek Nisa menunjuk ke arah tas kulit
yang tergantung di dekat tanduk rusa. Rizkia yang penasaran itu langsung berlari menghampiri ke arah tas Robert yang tergantung. Matanya terbelalak melihat isinya. Banyak sekali uangnya di sini. Kenapa paman itu meninggalkan uang segini banyak tanpa disimpan? Padahal ada tamu. Kia pun bisa khilaf kalau melihat uang seperti ini, ucap Rizkia dalam hati. Kakek Nisa pun tersenyum. Jangan sampai ada niat buruk Muki, bahaya, ucap kakek kepada Rizkia. Mendengar ucapan kakeknya itu, Rizkia lantas mengembalikan tas itu pada tempatnya, tanpa mengambil sesuatu pun dari tas itu. Kalau diambil, memangnya kenapa, kek? Tanya Rizkia polos. Rumah-rumah orang di desa ini rata-rata dipasang minyak lantuk, minyak yang bisa membuat orang yang akan mencuri menjadi kaku, tak bisa bergerak sedikit pun. Meski keluarga si orang itu datang untuk mengeluarkannya, ia tetap tidak bisa bergerak, kecuali kalau si pemilik rumah memaafkan perbuatannya. Barulah orang itu bisa bebas, kata kakek. Rizkia pun bergidik ngeri membayangkan hal itu. Ya, kalau pemilik rumahnya baik, pasti dimaafkan. Tapi berbeda cerita kalau pemilik rumahnya jahat, gumam Kia. Makanya, jangan sampai ada niat yang tidak baik saat kamu memasuki rumah orang-orang di desa ini. Kakek pun dulu waktu pertama kali kemari pernah dikerjai ayahnya Robert sampai kakek minta maaf. Barulah kakek bisa bernafas lega. Lanjut kakek bercerita. Kakek dicekik rambut panjang yang keluar dari dinding, jadi membuat kakek tidak bisa bernafas. Tanya Kia penasaran dengan raut wajah yang serius. Kakek tertawa terbahak-bahak mendengar pertanyaan Rizkia, ditambah ketika melihat ekspresi wajah gadis itu. Obrolan mereka terhenti ketika mendengar suara batuk seseorang dari bawah rumah, diikuti suara anjing dan benturan di tiang rumah, membuat Rizkia langsung merapatkan tubuhnya kepada sang kakek. Ternyata yang datang adalah Robert dengan membawa satu durian. Kakek dan Haji Saifullah tampak kaget begitu melihat siapa yang datang itu. Bukannya kamu pulang lusa? Cecar kakek dengan pertanyaan. Iya pak, memang niat saya pulangnya lusa, tapi berhubung saya lagi beruntung, jadi saya tidak terlalu lama mencari benda ini dan langsung dapat, ujar Robert seraya menunjukkan akar berwarna merah. Alhamdulillah, ucap Hajah Marlin dan Acil Mia bersamaan. Saya malah sempat ikut mencari buah-buah ini pak, jadi silahkan dimakan. Memang di sini sekarang sedang musim buah, jadi banyak yang ke hutan untuk mencari buah liar seperti ini. Itu pun tadi saya disuruh bawa banyak, cuma berhubung terlalu banyak, saya tinggal sebagian di hutan, ujar Robert. Rizkia bergegas ke dapur untuk mengambil parang. Lalu ia meminta ayahnya untuk membuka buah-buah itu. Namun Haji Saifullah tampaknya sangat kesusahan membuka durian itu. Robert yang baru saja akan pergi ke dapur langsung mengambil alih untuk membukanya. Sulit mencari hapatnya karena duri-durinya yang panjang, jadi kita belah dua begini saja agar lebih mudah, ujar Robert mengajari cara membukanya. Obrolan terhenti ketika Robert pamit untuk makan ke dapur. Kakek sebenarnya ingin menanyakan kapan cucunya bisa diobati, tapi ia urungkan karena melihat Robert sudah tertidur. Pagi harinya, ketika Robert memberikan ayamnya makan, kakek menghampirinya. Kapan kira-kira Nisa bisa diobati? Tanya kakek Nisa. Malam ini pak, jawabnya singkat. Tapi kira-kira apa cucuku bisa sembuh? Kata kakek Nisa lagi. Kalau penyakitnya saja bisa dibikin, berarti obatnya juga bisa menyembuhkannya, ucap Robert. Kakek Nisa menghela nafas panjang sambil mengangguk. Aku percaya padamu, ujar kakek Nisa kemudian. Selesai makan pagi, Robert berpamitan untuk pergi. Entahlah dia mau kemana saat itu. Yang pasti, ketika ia pulang sekitar pukul 12 siang,
Ia membawa beberapa macam bunga-bungaan dan bambu yang sudah dipotong. Rupanya, Robert akan membuat lemang. Dan setelah lemangnya matang, Robert lanjut memasang kain di ruangan yang akan diadakan ritual pengobatan nanti. Ia juga mengambil darah ayam beserta hati ayamnya secara hidup-hidup. Rizkia yang melihat itu dari jendela dapur terlihat bergidik. "Kasihan ayamnya ya, Cil," bisik Rizkia pada Acil. Selanjutnya, Robert mulai menata bahan-bahan untuk perlengkapan ritualnya di tengah ruangan. Ia juga mengambil telur ayam dari dalam kandangnya itu. Lalu telur itu diletakkan di atas beras di dalam sebuah wadah. Setelah Robert keluar, Rizkia berjalan ke arah ruangan yang akan digunakan untuk ritual pengobatan. Ia tercengang menatap susunan bahan-bahan itu. Ada berbagai macam bunga, dedaunan, seperti daun sawang hijau dan merah, darah ayam di dalam wadah, dan beras. Plak! Pundak Rizkia ditepuk oleh ibunya, membuat terlonjak kaget. "Kenapa kamu?" tanya sang ibu. "Itu, lihat sesajennya. Ngeri juga, Bu," jawab Rizkia. Sekitar pukul 9 malam, Robert keluar dari dalam kamarnya. Ia mengenakan bawahan dari kain hitam dengan sabuk yang terbuat dari kain juga. Acil tampak terperangah melihat tubuh Robert yang tanpa baju tersebut. Di tangannya yang berotot, terlihat sebuah tato yang semakin menambah gagahnya tubuh lelaki itu. Rizkia pun meringis ketika Acil Miyah mencubit lengannya. Ia juga mengenakan kalung yang seperti terbuat dari taring hewan, entah itu taring babi atau taring beruang. "Cil, kalungnya itu taring apa?" bisik Rizkia. "Itu taring babi sepertinya, tapi entahlah, Acil juga tidak tahu," jawab Acil. Sebelum melakukan ritual itu, Robert terlebih dahulu izin kepada Haji Saifullah dan kakek Nisa untuk rela dan ikhlas apapun yang terjadi. Dengan berat hati, mau tidak mau mereka mengiyakan. Dan Robert pun memulai ritual itu. Ia memejamkan matanya. Perlahan, tubuhnya mulai bergerak-gerak. Robert berdiri dengan mata tertutup. Ia berjalan selangkah demi selangkah, mengelilingi tubuh Nisa yang terbaring. Tubuhnya benar-benar bengkak. Perlahan-lahan, langkah itu semakin cepat. Dan kemudian Robert mulai menari. Tariannya aneh dan cukup membuat bulu kuduk merinding. Apalagi ketika ia mulai membuka matanya. Sepasang mata itu berwarna merah. Rizkia yang ketakutan langsung memeluk ibunya dengan erat. "Miyah, coba kamu bawa Rizkia masuk ke dalam kamar," ujar ibunya Nisa. "Tidak ah, aku malah takut di dalam kamar, Kak. Sini Kia, kalau kamu takut, biar Acil bantu tutupkan matamu," ujar ibu Nisa. Rizkia merapatkan tubuhnya kepada Acil yang memeluknya dengan erat. Robert mengambil akar merah yang berada di antara sesajen. Ia menggigit dan mengunyah akar itu seperti kerupuk, membuat kakek seketika menutup mulutnya. Akar itu sangat kuat dan tidak mudah patah, juga baunya yang menyengat serta rasanya yang pahit. Tak mungkin jika manusia biasa semudah itu mengunyahnya. Dulu, ayahnya juga begitu ketika menyembuhkan orang. Selama ritual, mereka berada di bawah pengaruh makhluk lain atau yang disebut dengan kerasukan, bisik kakek kepada Haji Saifullah. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu mati ketika angin mulai berhembus. Rizkia semakin erat memeluk ibunya. Kini, langkah Robert tak terdengar sama sekali. Derit lantai papan yang diinjaknya pun hening. Hewan itu menjilat Kak Nisa, Bah," jerit Rizkia menunjuk ke arah Nisa dibaringkan. Haji Saifullah lekas menoleh, namun sama sekali tidak melihat apapun. Semuanya begitu gelap. Lampu kembali menyala. Seketika, semua mata tertuju ke arah tubuh Nisa yang sudah besar dan berlendir. Sementara Robert duduk cukup dekat jaraknya dengan kepala Nisa. Di tangannya tergenggam daun sawang, sementara di mulutnya sudah tergigit besi patahan pisau. Untuk sesaat tubuh Robert mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya
Hening. Di luar rumah, anjing terus-terusan menyalak. Itu pertanda apa ya? Gumam Acil. Doakan saja, semoga keponakanmu berhasil disembuhkan, kata Robert. Keluarga kakek hanya bisa menunggu, tanpa tahu apa yang sedang terjadi pada Robert. Lelaki parubaya itu berhadapan dengan Robert. Apa yang keduanya pakai pun hampir sama. Pedang dengan ujung mata mengkilat berada di genggaman tangan kedua orang itu. Robert memulai percakapan, yang di sini tidak diberitahu lebih jelas isi percakapannya seperti apa. Namun si lelaki parubaya tak mau menggubris dan malah menyerang Robert terlebih dahulu. Robert yang sudah bersiap tentu dengan mudah menghindari serangan itu. Daripada salah satu di antara kita mati di sini, lebih baik kau tarik penyakit itu dan kembalikan pada orang yang menyuruhmu, ujar Robert sambil terus berusaha menghindari. Krak! Tangannya terkena tebasan pedang si lelaki parubaya. Kali ini, Robert benar-benar sudah marah. Dengan gencar, ia menyerang si lelaki parubaya hingga benar-benar terpukul mundur dalam pertarungan. Si lelaki parubaya terbatuk darah ketika Robert sudah bersiap hendak menghujamkan pedang di perutnya. Dengan suara memelas dan terbata-bata, ia memohon kepada Robert dan bersedia mencabut penyakit dari Nisa dan mengirimkannya kembali kepada orang yang menjadi dalang di balik semuanya. Baik, aku pegang kata-katamu, tapi kalau kau ingkar, kita akan kembali bertemu di sini. Dan jika itu sudah tersedia satu di antara kita berdua, pasti ada yang mati, atau kita akan bertarung hingga sama-sama mati. Robert membuka matanya. Ia menyeka keringat di tubuhnya. Nafasnya masih tak beraturan. Bagaimana, Bet? Cecar kakek Nisa dengan pertanyaan. Dukun yang mengirimkan penyakit itu bersedia mengembalikan penyakit tersebut pada orang yang menyuruhnya, kata Robert. Tapi, apa kau yakin dia akan mau mengembalikannya? Tanya kakek Nisa. Saya tidak yakin. Maka dari itu, saya akan pantau terus, jawab Robert. Apa kau sudah tahu siapa dalangnya, Bet? Tanya Haji Saifullah. Robert pun tak menjawab, matanya menatap kakek Nisa. Katakan saja, ujar kakek Nisa. Saya belum tahu, ucap Robert. Biarkan dulu cucu bapak di sini. Malam ini, saya akan secepat mungkin menyelesaikannya, lanjut Robert. Robert melangkah masuk ke dalam kamar, meninggalkan keluarga kakek. Entah apa yang akan ia kerjakan seorang diri di dalam kamarnya. Mereka mengira semuanya sudah berakhir. Namun ternyata, sedikit pun itu belum berakhir. Hampir 2 jam lamanya, Robert berada di dalam kamar yang terkunci. Suasana semakin menegang ketika sayup-sayup terdengar suara beberapa orang yang berucau mengelilingi rumah itu berulang kali. Haji Saifullah mengepalkan tangannya dan meletakkan kepalan tangan di depan mulut, seolah sedang menghalangi mulutnya berbicara. Sementara kakek beberapa kali berdeham untuk memberitahukan keberadaan orang di dalam rumah pada orang-orang yang berucau di luar. Terdengar pintu terbuka. Angin kencang masuk ke dalam rumah membawa aroma busuk menyengat. Ibunya Nisa lantas beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah pintu, lalu kemudian menutup dan menguncinya. Tapi tidak berapa lama kemudian, ketika ibunya Nisa akan kembali duduk, pintu itu kembali terbuka lebar. Robert berjalan keluar kamar dan mengambil lemang yang di ujung-ujung lemang sudah diberi telur ayam dan hati ayam rebus. Ia membawa beberapa lemang itu keluar rumah. Anehnya, begitu Robert keluar rumah, terdengar suara langkah berat yang mengikutinya dari belakang. Dan pelan-pelan, pintu itu tertutup dengan sendirinya, mengagetkan Rizkia dan Acil yang sedari tadi mengikuti pergerakan Robert. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam kala itu. Mata mereka sudah berat karena mengantuk. Tapi tak ada satupun yang bisa memejamkan mata sebelum mendengar penjelasan dari Robert. Robert adalah orang yang penuh misteri.
Entah apakah yang sedang ia coba sembunyikan dari mereka. Tapi dari gelagatnya yang aneh, tidak seperti sebelumnya itu, membuat mereka menjadi semakin penasaran. Kakek mengikuti Robert turun ke tanah. Mata tuanya menangkap tubuh Robert di depan jalan setapak sedang berdiri di sana. Ia berjalan menghampiri Robert, namun tiba-tiba dari arah belakangnya terdengar suara yang tak asing memanggilnya. "Mau kemana, Pak?" tanya Robert. Ketika kakek menoleh, memang itu adalah Robert dengan sebuah lemang di tangannya. Lalu, yang berdiri di depan jalan tadi, siapa? Dan jantung kakek berdegup tak karuan ketika kembali melihat ke arah depan jalan setapak. Di sana tak ada siapa-siapa. "Ada apa ini sebenarnya, Bet? Aku yakin kau pasti sudah tahu siapa dalangnya, bukan? Kenapa kau merahasiakannya?" kata kakek. Robert menghela nafas panjang. Ia mengajak kakek duduk di bangku yang terbuat dari bambu. Lalu pelan-pelan ia mulai menceritakannya semuanya. "Bapak ingat dengan orang yang menjadi saingan Bapak dulu?" tanya Robert. Si kepala sekolah itu," jawab kakek. "Iya, si kepala sekolah itu," kata Robert. "Tapi bukankah dia sudah lama mati?" kata kakek. "Dia memang sudah lama mati. Dia mati di tangan Leo ayahku, di bawah suruhan bapak waktu itu," jawab Robert. "Ya, lalu bagaimana?" kata kakek. "Keluarganya menuntut balas, Pak, dan cucu bapak yang terkena imbasnya," kata Robert kembali. "Terus sekarang bagaimana?" tanya kakek. "Panah kala itu sudah dikembalikan, tapi saya ragu ini akan jadi akhir semuanya, karena balas-membalas hanya akan melahirkan dendam," jawab Robert. Kakek terdiam, pikirannya berkecamuk, tak tahu apa yang harus ia katakan. "Mari, masuk, Pak," ujar Robert. "Tunggu, siapa keluarganya itu?" tanya kakek. "Menantu anak bapak, suami dari cucu bapak sendiri," jawab Robert singkat. "Kau serius?" tanya kakek. Robert pun tersenyum. "Tak ada alasan untuk aku berbohong, Pak, bahwa bapak sendiri tidak menceritakan kehidupan cucu bapak kepada saya. Lalu bagaimana saya mengetahuinya?" kata Robert. Robert benar, mereka tidak menceritakan apa-apa tentang Nisa selain penyakitnya. Robert masuk mendahului kakek dan memulai ritual selanjutnya. Bunga-bungaan itu ia tebarkan di sekitaran tubuh Nisa, dan telur itu ia gunakan untuk digelindingkan di tubuh Nisa yang bengkak. Cukup lama ia melakukan hal itu di tubuh Nisa, sampai akhirnya ia mengoleskan darah ayam pada bagian lantai di ujung kepala Nisa, di samping kiri, kanan, dan juga di bagian kaki. "Malam sudah sangat larut. Kalian beristirahatlah, semuanya sudah aman," ujar Robert. Pagi itu, Acil mendekati Robert. Ia tak sanggup lagi memendam rasa penasarannya, dan hari itu ia bertekad untuk bertanya sendiri kepada Robert tentang dalang di balik sakitnya Nisa, sang keponakan. Dicecar oleh pertanyaan-pertanyaan itu, membuat Robert pusing. Di satu sisi, ia tak ingin membongkar rahasia gelap kakek, dan di lain sisi, ia tak ingin membuat Acil merajuk. "Itu orang jauh," jawab Robert singkat. "Lalu alasannya mengirimkan itu kepada Nisa apa?" tanya Acil kembali. "Dan bukannya di awal kau mengatakan kalau yang mengirimkan penyakit itu adalah orang yang sangat dendam dengan keluarga kami? Kau pasti menyembunyikan sesuatu," tanya Acil kembali. "Mia, kenapa kau mengganggu Robert?" ujar kakek. "Iya, Kek, aku penasaran dengan dalangnya, dan aku ingin meminta jawaban jujur dari Robert. Apa salah?" kata Acil. "Salah, karena kau memaksa," bentak kakek. Acil pun terdiam. Robert yang melihat Acil Mia seperti itu menjadi tidak tega. "Biarkan saja dia, Bet," ujar kakek menghalangi Robert.
yang akan mengejar Mia masuk ke dalam rumah. Keadaan Nisa hari itu sudah berangsur-angsur membaik. Bahkan bengkak di tubuhnya pun sudah mulai mengempis sedikit demi sedikit. Peluh terus keluar dari tubuhnya, dan Rizkialah orang yang paling setia mengelap tubuh kakaknya. "Terima kasih Robert. Nanti kalau kau ke provinsi kami, mampirlah ke rumahku. Kami akan sangat senang menyambutmu," ujar kakek. Robert pun tersenyum. "Kalau saya ke rumah bapak, mungkin saya akan langsung melamar," ucap Robert. Kakek pun terperanjat kaget, sementara Acil hanya tersenyum-senyum dengan wajah menunduk. Haji Saifullah tertawa nyaring menatap Mia. "Syukurlah kau tak jadi perawan tua," ujar Haji Saifullah terdengar seperti mengejek, membuat raut wajah Acil menjadi masam. Mereka pun tertawa di akhir perpisahan hari itu. Sementara dari kabar yang beredar, ketika keluarga kakek sampai di daerah tempat tinggal mereka mendengar kabar bahwa menantu Haji Saifullah meninggal dunia dalam perjalanan bisnisnya. Mereka menganggap itu karma karena menceraikan istri yang sakit. Namun kakek tak berkomentar sedikit pun. Beliau lebih banyak diam setelah mendengar kabar itu. Entah, mungkin penyesalan sudah mulai merasuk hatinya. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.